Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam semuanya. Perkenalkan nama saya Siti Aminatun Surya, biasa dipanggil Ria dengan NIM 1022-1014. Pada kesempatan kali ini, saya diberi sedikit amanah untuk menyampaikan beberapa materi di tutorial sistem informasi. Tentunya materinya tentang beberapa mata kuliah yang dijalani sama teman-teman mahasiswa semua. Dan untuk saat ini fokusan pembahasannya adalah mata kuliah kalkulus 1. Jadi terkhusus teman-teman angkatan 2024 ataupun mungkin teman-teman yang sedang mengambil kalkulus juga bisa untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja mulai ke materi kita pada kali ini. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk saat ini kita akan membahas mata kuliah kalkulus 1. Jadi sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini tuh sebenarnya untuk apa sih? Jadi kalkulus itu kan identik dengan angka ya teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ngerasa kurang suka sama mata kuliahnya, tapi ada tujuan tersendiri dari mata kuliah tersebut. Jadi harapannya dari mahasiswa ini bisa menentukan turunan dan diferensial fungsi untuk menggunakan beberapa aturan turunan seperti aturan rantai dan turunan implisit. Jadi untuk menghitung turunan sendiri itu memang ada dua cara, dari dengan menggunakan aturan rantai atau dengan menggunakan turunan implisit. Oke, kita langsung penjelasannya dulu. Sebenarnya turunan itu apa dan kenapa kita penting untuk mempelajari turunan? Jadi, secara sederhananya dalam sebuah mata kuliah kalkulus, turunan ini itu adalah konsep yang menggambarkan laju perubahan atau kemiringan suatu fungsi pada titik tertentu. Jadi, secara geometrisnya, turunan ini mempresentasikan kemiringan garis singgung pada kurva fungsi. Sehingga turunan digunakan untuk memahami bagaimana suatu variabel berubah terhadap variabel lainnya, seperti kecepatan, ataupun perubahan yang ada di waktu ataupun produksi misalnya. Next. Oke. Untuk selanjutnya di sini itu ada soal pertama. Soal pertama di sini kita menggunakan aturan rantai. Nah, untuk aturan rantai sendiri itu ada rumus patennya ya teman-teman yang harus dipahami. Jadi untuk rumusnya sendiri itu di sini sudah disediakan. Aturan rantainya itu fx sama dengan u dikali u pangkat n sama dengan dy per dx. Dan untuk rumusnya sendiri adalah dy per du dikali du per dx. Itu ada sedikit typo teman-teman untuk di PPT-nya. Jadi seharusnya itu du per dx bukan dv per dx. Nah, selanjutnya di sini ada satu soal fx sama dengan 3x pangkat 2 min 2 pangkat 5. Iya sama dengan 3x pangkat 2 min 2 pangkat 5. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana? Yang pertama kita menggunakan permisalan terlebih dahulu. Jadi permisalan dari U dan Y-nya. Nah, permisalan U di sini adalah 3x pangkat 2 min 2. Baru kita cari turunannya. Dari turunan U ini apa? 3x pangkat 2 jika diturunkan maka menjadi 6x. Selanjutnya yang Y. Kita buat permisalan untuk Y ini adalah apa? Y adalah U pangkat 5. Turunan dari U pangkat 5 adalah 5U pangkat 4. Ingat teman-teman, kalau ada variabel yang berpangkat, maka pangkatnya akan menjadi angka yang di depan variabel dan pangkatnya akan berkurang satu. Sehingga kita langsung masukin dy per dx-nya. Dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Dan kita langsung masukin aja untuk turunan yang sudah ada di atas, yaitu 5u pangkat 4 dikali 6x. Sehingga kita harus membalikkan angka pangkatnya ini ke dalam angka aslinya. U pangkat 4 ini adalah permisalan dari U pangkat 4 ini kan ada turunannya sendiri, yaitu 5U pangkat 4. Dan U ini ada permisalannya, yaitu 3X pangkat 2 min 2. Oleh karena itu, U pangkat 4 ini kita balikan ke angkanya terlebih dahulu, sehingga menjadi 5 dikali 3X pangkat 2 min 2 pangkat 4 dikali 6X. Selanjutnya, kita kalikan terlebih dahulu 5 dengan 6-nya, sehingga menjadi 30X dalam kurung 3X pangkat 2 min 2 pangkat 4. Oke. Nah, jadi lebih gampangnya itu kita gunakan permisalan dulu. Jadi ketika sudah mendapatkan permisalan, di U-nya ini kita balikin angkanya di mana U adalah 3X pangkat 2 min 2. Begitu teman-teman. Ke soal selanjutnya. Jadi untuk soal yang kedua adalah Y sama dengan cos 3X min 2. Nah, untuk trigonometri yang mungkin teman-teman sudah pelajari, kita pelajari juga untuk turunan cos, turunan sin, dan lain-lainnya. Nah, kalau bisa, kalkul tersebut harus bisa dipahami. Jadi ketika kita mendapatkan contoh soal seperti ini, kita sudah hafal di luar kepala, turunan dari cos ini apa, turunan dari sin ini apa. Nah, di soal kedua ini, kita mendapatkan fungsi cos. Nah, untuk cos sendiri itu,
kita sama sih untuk menggunakan perhitungannya sama seperti di awal. Jadi menggunakan permisalan untuk U ini adalah 3X. Ini sepertinya ada sedikit typo. Jadi seharusnya di sini adalah 3X min 2 bukan 3X pangkat 2. Jadi misalnya adalah U sama dengan 3X min 2 dan ini adalah cos U. Sehingga selanjutnya kita menggunakan atau menurunkan dari fungsi atau permisalan. Untuk U sendiri kita menjadikan turunannya adalah 3 karena 3X turunannya adalah 3 dan Y turunan dari cos U adalah min sin U. Ketika sudah mendapatkan turunan dari masing-masing permisalan, kita tinggal masuk rumusnya dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Sehingga dy per du ini adalah dari y-nya. Y-nya di sini adalah min sin u. Oleh karena itu tinggal kita turunin aja ke bawah min sin u dikali sama 3. 3 ini adalah u-nya. Setelah itu maka mendapatkanlah min 3 sin u. U ini belum yang semestinya atau belum angka awalnya. Oleh karena itu, min 3 sin U ini kita kembalikan ke angka awal, yaitu 3X min 2. Baik, untuk soal selanjutnya, di sini kita diminta untuk mengerjakan bersama-sama, jadi harapan teman-teman juga ikut mengerjakan. Di sini ada sebuah soal, Y sama dengan sin 2X plus 3. Nah, kita mendapatkan sedikit clue, misalnya 2X plus 3 sama dengan U, dan Y adalah sin U. Maka untuk dy per dx-nya adalah karena kita sudah dibantu dengan permisalan, kita tinggal masukkan saja. Untuk Y-nya adalah sin U, maka pertama turunan dari U-nya terlebih dahulu, turunan dari U-nya kan 2X plus 3. Maka 2X plus 3 ini turunannya adalah 2. Sin U turunannya adalah cos. Sin turunannya adalah cos. Maka sin U menjadi cos U. Lalu kita tinggal masukkan aja. Berarti di sini adalah 2 cos U dikali 2 cos U, maka hasilnya adalah 2 cos dikali 2X plus 3. Karena U ini kita kembalikan ke angka awal yang dijadikan permisalan. Next. Selanjutnya di sini ada soal keempat, yaitu Y sama dengan X min 2 pangkat 7. Maka dy per dx-nya ini kita bisa langsung hitung aja teman-teman sebenarnya. Jadi 7 ini, ingat ya, untuk pangkat berkurang 1, maka menjadi 6 untuk pangkatnya. Dan 7 ini menjadi angka di depan variabel. Jadi 7 dalam kurung X min 2 pangkat 6. Selanjutnya adalah soal yang kelima. Nah, untuk soal yang kelima ini, di sini ada soal 2X plus 1 pangkat 8. Apakah ini bisa langsung diturunkan saja menjadi 7 2X plus 1 pangkat 7 atau 8 2X plus 1 pangkat 7? Nah, untuk tes seperti ini, itu teman-teman harus menggunakan dulu permisalan seperti yang di awal. Tapi karena di sini ada 2X, yang mana 2X ini masih bisa diturunkan. Jadi, untuk 2X plus 1 sama dengan U, dan Y sama dengan U pangkat 8. Nah, untuk U-nya sendiri, itu kan 2X plus 1. Turunan dari 2X plus 1 adalah 2. Karena di sini masih ada angka yang memiliki variabel, atau variabel yang memiliki angka. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan turunan dari U-nya, yaitu 2, maka kita menurunkan Y-nya, yaitu U pangkat 8. Maka menjadi 8U pangkat 7. Setelah itu, 8U pangkat 7 itu dikalikan dengan 2-nya. 8 dikalikan 2 16, maka 16 2X plus 1 pangkat 7. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebab yang kedua. Jadi untuk sebab yang kedua, harapannya mahasiswa mampu mengaplikasikan turunan dan diferensial dalam menentukan laju perubahan, aprotsimasi linear fungsi, dan nilai ekstrim. Nah, untuk soalnya sendiri di sini ada sebuah kolam berbentuk balok dengan panjang sisi 200 dan luas penampangnya adalah 40 cm kuadrat. Jika ketika ditambahkan dengan di sini ada sedikit kesalahan soal seperti ya teman-teman. Seharusnya di sini ada jika ketika ditambahkan perubahan panjang sebesar 1 mm. Jadi makanya di sini saat diketahuinya terlebih dahulu itu ada 3 poin. Dari panjang sisinya adalah 200 cm, luas penampangnya 40 cm kuadrat, dan perubahan panjangnya adalah 1 mm. Sepertinya ada kesalahan dalam penulisan soal. Nah, untuk perubahan panjang ini kan masih milimeter, itu kita konversikan ke cm terlebih dahulu menjadi 0,1 cm. Nah, untuk volumenya, ketika volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, mengapa di sini langsung luas penampang dikali panjang? Dikarenakan luas penampang ini sudah mencakup lebar dan tinggi dari bagian pelintang baloknya. Makanya untuk volume sendiri, langsung luas penampang dikali panjang. Nah, luas penampangnya adalah 40 cm kuadrat. Oleh karena itu, volumenya adalah 40 cm kuadrat dikali 200 cm. Maka hasilnya adalah 8.000 cm kubik. Nah, yang ditanyakan,
adalah ketika kita dengan menggunakan diferensial, maka volumenya itu adalah berapa? Maka rumusnya adalah dV sama dengan A dikali dL, A ini adalah luasnya, luasnya adalah 40 dikali dengan perubahan panjangnya adalah 0,1 cm, maka untuk diferensial ketika kita menggunakan diferensial hasilnya adalah 4 cm kubik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial sistem informasi kali ini. Jika dari teman-teman ada yang ditanyakan, bisa langsung saja untuk menghubungi saya atau teman-teman dari HMSI. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan pada penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.